memang KPU juga mengatur debat ini ya sama, mereka tidak melebihi dari, kalau tidak salah itu 50 orang di satu tempat. Jadi pelaksanaan debat itu dilaksanakan di lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta atau di tempat lain yang itu disepakati. Itu berapa kali misalnya pemeriksaan atau swab hari ini positif, kemudian 1 minggu kemudian dia negatif, itu cukup sekali saja dia membawa hasil itu atau harus diperiksa lagi? Kan biasanya begitu, dia harus setelah berapa kali pemeriksaan kemudian dinyatakan negatif, baru kalau pemeriksaan sebelum-sebelumnya ya yang kemarin oleh gugus tugas, baru itu bisa dia selesai menjalani isolasi mandiri. Nah, di sini seperti apa? Apakah cukup dengan 1 kali pemeriksaan, kemudian ketika dinyatakan negatif, itu yang akan dibawa ke KPU atau bagaimana? Ya, betul, memang kalau lihat prosedur awal penanganan COVID ini kan harus berulang-ulang kali untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini negatif. Tapi ini juga sementara kita koordinasikan dengan pihak ID dan juga rumah sakit, karena bisa saja mereka, karena saat ini kan ada masa penyembuhan yang lebih cepat, ada yang 7 hari, ada juga yang 10 hari. Memang ini akan kita diskusikan dengan pihak rumah sakit dan juga tim pemeriksa. Berapa hari sebenarnya, kalau di PKPK dibatasi 14 hari masa isolasinya. Nah, apakah pihak pemeriksa di rumah sakit akan misalnya melakukan pemeriksaan kembali sebelum tanggal 14 tersebut? Nah, memang ini diskusi tadi di ID. Sebelum 14 hari? Ya, ada beberapa alternatif, apakah tetap kita mematuhi 14 hari sebagaimana protokol COVID, atau misalnya bisa ditarik misalnya 7 hari atau 10 hari. Itu yang nanti kita insya Allah besok akan didiskusikan lagi dengan pihak ID, karena besok ini hari ini kan mereka para calon tadi yang negatif itu sudah melakukan tes laboratorium di salah satu lab. Kemudian besok jam 7 akan dimulai pembukaan pemeriksaan kesehatan, diawali dengan penyampaian dari tim pemeriksa dan juga pihak rumah sakit. Nah, setelah itu mereka akan diskusikan bagaimana penanganan yang tadi ada beberapa orang, 9 orang yang dinyatakan positif bagi bakal pasangan calonnya. Apakah waktu 14 hari itu dimaksimalkan atau cukup misalnya ditarik 5 hari atau 7 hari atau seperti apa, nanti itu yang akan kita dengarkan dari pihak ini seperti apa perlakuannya. Baik, KPU itu kan memberikan di PKPU 14 hari. Ya. Kemudian ketika dia misalnya 7 hari sudah negatif, itu apakah dia sudah bisa mengikuti tahapan selanjutnya atau tetap masih menunggu yang harus 14 hari sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU? Ya, memang KPU menghitungnya maksimalnya maksimal 14 hari. Nah, misalnya tim pemeriksa punya keyakinan 7 hari berikutnya, kan mereka rata-rata periksa ini kan tanggal 3 berarti misalnya 10 hari, berarti kan tanggal 13 misalnya dilakukan pemeriksaan kembali, atau misalnya lebih cepat. Nah, kalau semua insya Allah kita berharap semua para calon yang tadi dinyatakan positif insya Allah sudah, karena kalau mereka betul-betul melakukan isolasi mandiri tanpa melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti yang disampaikan, ada calon yang masih turun ke konstituennya, bahkan tidak mematuhi protokol COVID. Nah, kami berharap menghimbau betul untuk para calon ini yang sementara isolasi bisa memaksimalkan kesempatan ini sehingga mereka pada saat pemeriksaan kembali sudah dinyatakan negatif dan bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk jasmani dan rohaninya. Oke. Kemudian untuk kampanye. Ya, kampanye ini kan belum ada PKPU yang khusus tentang apa, kan di PKPU nomor 06 sudah ada disinggung soal itu, tetapi kan harusnya ada PKPU tersendiri ya untuk kampanye ya. Itu belum keluar. Ya, secara spesifik untuk PKPU kampanye belum, tapi memang di PKPU 10 sebagai revisi dari PKPU 6 tahapan pelaksanaan lanjutan pilkada di tengah pandemi bencana non alam ini sudah disebutkan beberapa kegiatan. Tadi soal kampanye pertemuan terbatas misalnya dibatasi 50 orang. 50 orang, kemudian bagi yang tidak datang kemudian bisa menggunakan media daring atau media online untuk bisa menyaksikan proses kampanye yang dilaksanakan oleh bakal pasangan atau calon tertentu. Nah,
Kemudian juga misalnya pembagian bahan kampanye juga ini juga KPU sudah mengatur bahan kampanye yang diberikan ke masyarakat itu sudah dipastikan itu steril, bersih, tidak terkontaminasi oleh virus ini. Nah, untuk memastikan itu seperti apa? Ini kan banyak bahan kampanye ini kan yang dibagikan ini banyak. Ya. Itu dipastikan apakah kita KPU mempercayai saja kepada calon? Iya, karena memang karena sulit ini memastikan apakah ini benar-benar aman atau tidak, sudah disemprot atau bagaimana. Karena tidak semua yang difasilitasi oleh KPU. KPU hanya misalnya memfasilitasi alat peraga seperti umbul-umbul, spanduk, media, baliho, videotron misalnya. Tapi yang bahan kampanye yang dicetak oleh masing-masing bakal pasangan calon, ya memang kami tidak bisa memastikan apakah mereka mematuhi PKPU ini atau tidak. Tapi harapan kami ya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua, dan juga jangan sampai nanti merugikan konstituennya. Setelah dibagi-bagikan ini bahan kampanye, ternyata ini tidak steril, kemudian menjadi menulari konstituen mereka. Baru, klaster kampanye atau klaster misalnya bakal calon tertentu. Klaster kampanye di mana begitu. Betul. Jadi nanti kan juga akan merugikan. Oh, ternyata setelah menerima bahan kampanye dari si A misalnya, kemudian ini kan walaupun memang kaitannya agak susah kemudian, tapi bisa saja namanya ini kontestasi, bisa saja ini disalahpahami oleh pesaing-pesaing lain, sehingga kami hanya bisa berharap semaksimal mungkin kepada bakal pasangan calon, tim kampanye dan juga LO-nya ketika nanti membagikan bahan kampanye ya pastikan betul ini sudah dilakukan sterilisasi di awal. Pak Firian kan pernah mengatakan bahwa bahan kampanye itu bisa dalam bentuk hand sanitizer, kemudian masker, face shield, itu dibolehkan, bahkan mungkin dianjurkan untuk memberikan bahan kampanye seperti itu. Salah satu bahan-bahan kampanye selain nanti program visi misi dan sebagainya juga dimungkinkan atau dibolehkan, bahkan dianjurkan bagi bakal calon tertentu, semua calon ya, untuk bisa memproduksi atau membagikan bahan kampanye berupa masker, kemudian hand sanitizer, face shield dan sebagainya, itu yang berhubungan dengan kesehatan. Jangan-jangan nanti ada yang kampanye, pasangan calon yang kampanye jangan pilih orang yang tidak mentaati protokol kesehatan, atau himbauan KPU seperti itu. Ya, saya kira itu sudah menjadi ranah dan juga strategi masing-masing calon untuk bagaimana mengedukasi dan juga meyakinkan kepada konstituennya bahwa misalnya calon mereka betul-betul sehat dan sebagainya, atau calon yang selalu menaati prosedur kesehatan di dalam semua tahapan pemilihan, kampanye dan sebagainya. Saya kira ini tinggal bagaimana kreasi dari masing-masing calon untuk bisa meyakinkan terhadap visi misi program kerja dan juga ketaatan mereka terhadap prosedur kesehatan ini bisa meyakinkan pemilih sehingga mereka dipilih karena mereka betul-betul program kerjanya bagus, kemudian juga satu sisi konsisten, satu sisi mereka juga sangat peduli dengan protokol kesehatan ini. Kemudian masalah debat. Ini debat juga pasti mengundang kerumunan massa. Apakah KPU tidak berniat untuk debatnya, atau sudah ada desain acaranya seperti apa? Debatnya cukup pasangan calon saja yang di dalam ruangan, kemudian itu disaksikan lewat online lewat live streaming misalnya. Ya, jadi kalau untuk debat ini memang masih diperbolehkan untuk debat masing-masing pasangan calon ini. Memang KPU juga mengatur debat ini sama, mereka tidak melebihi dari, kalau tidak salah itu 50 orang di satu tempat. Jadi pelaksanaan debat itu dilaksanakan di lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta atau di tempat lain yang itu disepakati. Kemudian yang masuk di situ hanya para calonnya. Kemudian, jadi milik pemerintah tidak Pak? Misalnya? Ya, di situ disebutkan LPP, lembaga penyiaran publik. Iya, TVRI itu kan LPP. Betul, TVRI atau kemudian RRI. Ya, atau lembaga penyiaran swasta juga disebutkan LPP atau LPS, atau tempat lain
yang itu disepakati sebagai tempat pelaksanaan debatnya. Kemudian juga yang hadir, kalau tidak keliru saya hanya 50 orang yang hadir di tempat tersebut. Kemudian ini yang harus di live streaming oleh KPU, kemudian masyarakat luas, para pendukung dari masing-masing calon ini bisa menyaksikan prosesi debat para calonnya. Jadi KPU sudah mengatur tempat pelaksanaannya di LPP atau LPS atau tempatnya. Ya. Bisa jadi moderatornya itu akan mengajukan pertanyaan, kemudian ada atau bisa memberi kesempatan kepada Betul. yang menonton yang itu luar, audiens yang di luar yang menyaksikan lewat live streaming untuk memberikan pertanyaan. Ya. Apakah nanti akan ada seperti itu, bahwa ini akan diberi kesempatan kepada orang yang menyaksikan di luar itu untuk mengajukan pertanyaan dan akan dibacakan oleh moderator. Tapi kan selama ini juga tidak ada ya seperti soal itu. Teknisnya ini memang belum secara spesifik. Kan kalau selama ini yang kita laksanakan kan cuman panelis. Pertanyaannya itu ada beberapa langsung model dari panelis, atau misalnya panelis sudah menyepakati, kemudian pertanyaannya dalam amplop. Nah, kalau untuk dalam masa pandemi ini yang disiarkan lewat live stream memang belum ada petunjuknya, karena ya kekhawatirannya kan ini bisa namanya ini umum, bisa saja pertanyaannya yang bisa merugikan baik penyelenggara maupun dari calon tersebut. Berarti untuk kolom komentarnya itu bisa dikunci, jangan sampai kan ada hal-hal yang itu nanti itu teknis lah. Iya, nanti tapi seperti apa saya melihat itu kecil, sangat tidak mungkin bisa dilakukan. Iya, dalam tanda petik itu agak rawan karena bisa saja komennya saling. Sedangkan tidak pandemi seperti ini, untuk pertanyaannya cukup di panelis saja, kemudian yang dibacakan oleh moderator, atau mungkin panelis bisa bertanya langsung. Betul. Pendalamannya seperti apa nanti panelis, tapi nanti kita lihatlah seperti apa. Soalnya mulai dekat-dekat ini sudah. Jadi saya itu sering mengistilahkan bahwa tahapan yang paling seksi itu adalah tahapan pencalonan. Karena di situ pertarungan dimulai, apalagi setelah calon ditetapkan. Nah, disitulah benar-benar pertarungan dimulai. Bahkan sampai saat ini pun setelah pendaftaran orang sudah mulai ada yang menelpon, ini diarahkan kemana dan sebagainya. Jadi kemudian di TPS itu kan Pak Firyan juga sudah menjelaskan protokol kesehatan, kemudian seperti apa ketika misalnya ada yang 37,3 untuk suhu badannya, itu akan ada bilik khusus, bilik tersendiri. Ini sudah disosialisasikan ke masyarakat? Secara belum memang. Kita karena baru melakukan simulasi, di beberapa daerah sudah melakukan simulasi dan itu terus dievaluasi. Misalnya kemarin simulasi dilakukan di Indramayu, yang itu dihadiri langsung juga oleh seluruh penyelenggara KPU, DKPP, BNPB dan juga Kemendagri. Setelah itu mereka melakukan evaluasi apa saja yang harus diperbaiki oleh KPU pada saat penyelenggaraan di TPS. Kalau kemarin misalnya walaupun itu simulasi, kerumunan massa tetap banyak, itu disarankan bagaimana KPU bisa membuat misalnya garis di luar, atau kemudian ada garis-garis petunjuk seperti misalnya di masjid, kemudian orang hanya bisa berdiri di situ. Bahkan kemarin juga sempat misalnya ada anak kecil. Nah, kemarin ada komisi perlindungan anak juga hadir di situ. Mereka bahkan menyarankan juga harus ada tempat penitipan anak di sebelum TPS. Nah, ini juga beberapa rekomendasi dari lembaga-lembaga terkait dengan bagaimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan memperdomani protokol kesehatan ini. Ada pengurangan nggak TPS? Justru TPS ada penambahan. Maksudnya pengurangan jumlah orangnya di satu TPS? Jumlah pemilih. Iya, kalau jumlah pemilih sebenarnya di Undang-Undang Nomor 10 kan disebutkan maksimal jumlah pemilih per TPS itu 500. Tapi karena kondisi sekarang maka itu dibatasi maksimal 300. Itu pun dibagi ada himbauan mungkin di surat panggilan itu. Betul. Ada himbauan untuk datang jam berapa? Memang nanti di surat C6 itu pemberitahuan bagi para pemilih, nanti di situ salah satunya juga ini yang akan dibuat oleh KPU. Misalnya nomor urut sekian, satu misalnya sampai 100,
atau 1 sampai 20 misalnya datangnya pada pukul 7. Kemudian selanjutnya, tapi kan ini lagi-lagi himbauan ya, namanya masyarakat biasanya ada kebutuhan mendesak, misalnya mereka harus melaksanakan sesuatu ya, tadinya mereka dapat giliran misalnya jam 11 atau jam 12, tapi karena satu dan lain hal mereka mintanya masuk di jam 7 ya, makanya ya KPU juga tidak bisa menolak. Jangan sampai nanti gara-gara menolak bukan pada waktunya kemudian itu menjadi alasan bahwa KPU tidak memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Ini juga menjadi pertimbangan bagi KPU ketika nanti menyusun jadwal kedatangan ke TPS itu sesuai dengan nomor urut misalnya. Betul, hal seperti ini kan harus diantisipasi juga. Jangan sampai ada yang memang sengaja ingin saya akan menggugat KPU ini nanti. Jadi ketika diminta untuk, apalagi di PKPU tidak ada kan pembatasan, misalnya himbauan apa namanya? Ya, belum ada secara tertulis. Iya, secara tertulis belum ada. Tapi kan sebenarnya ini langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh KPU untuk menghindari klaster, menghindari kerumunan. Tetapi kan ada saja orang yang nakal dalam tanda kutip. Kemudian ketika dihimbau, ini kan tidak ada di PKPU dan saya akan datang. Ya begitu. Karena ketika misalnya jadwalnya dia harus jam 7 atau kemudian dia datang jam 8, itu ya perlu juga penguatan di KPPS. Jangan sampai mereka berpegang di situ bahwa ini jadwalnya jam 7, kok datangnya jam 8 dan tidak akan diterima. Gitu. Ini kan jadi dasar bagi mereka untuk menggugat. Makanya ini juga kita akan sosialisasikan baik kepada peserta, masyarakat terutama, dan juga penyelenggara yang akan melaksanakan tugas di TPS nanti. Ya seperti apa nanti pengaturannya nanti kita akan sampaikan, karena sampai saat ini di PKPU belum disebutkan secara rigid berapa jumlah yang hadir di saat jam-jam misalnya jam 7 ke jam 8. Ini kan hanya antisipasi bagi KPU saja untuk menghindari kerumunan di TPS. Nah ini sekarang jadi berapa TPS? Saya tidak lupa karena memang misalnya di Pohuwato itu ada tambahan 8 TPS terakhir, ada 300 lebih, 312 kalau tidak salah, kemudian ketambahan 8 lagi di Pohuwato. Ini karena memang ternyata setelah pemetaan ada yang pemilih baru, kemudian ada yang agak jaraknya dari TPS jauh, sehingga KPU membuat TPS yang mendekati kepada pemilih di tempat tersebut. Jadi memang TPS yang nanti ini memang sudah desainnya sudah sesuai protokol COVID. Ya, kalau kemarin simulasi memang TPS-nya itu yang memang dia tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Betul. Soal ukuran bisa saja tetap sama, misalnya 8x10, tetapi kalau kemarin kan ada pembatasan yang masuk, misalnya sebelumnya 25 orang, sekarang mungkin 10 orang atau 12. Ya, hitungan kemarin mungkin 10 atau 15 paling banyak, setelah misalnya jaraknya 1 meter antara tempat duduk satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang lainnya di luar menunggu sambil juga berdiri sesuai dengan jarak minimal 1 meter antara satu sama lainnya. Tapi sekali lagi itu harapan kami, mudah-mudahan ini masyarakat bisa patuh dan taat ini karena demi kesehatan dan juga keselamatan kita bersama. Sekarang selain pencalonan, tahapan apa yang berjalan? Kan biasanya tahapannya beririsan ya? Betul. Ya, pencalonan kan tadi sudah beririsan juga verifikasi keabsahan dokumen syarat calon, kemudian juga pemeriksaan kesehatan juga bersamaan. Yang sekarang yang dilaksanakan oleh KPU adalah penetapan daftar pemilih hasil pencoklitan kemarin, sudah selesai coklit, kemudian sudah rekap juga di tingkat kecamatan PPK, kemudian nanti akan ada rekapan di tingkat KPU untuk daftar pemilih. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami juga akan melakukan untuk dana kampanye, karena semestinya audit. Ya, karena ketika mereka sebelum melaksanakan kampanye dan tanggal 26 itu kan mereka harusnya sudah ada laporan dana kampanye, rekening atau apa itu? Di awal mereka harus membuka rekening khusus untuk dana kampanyenya. Jadi sehari sebelum itu mereka harus membentuk rekening atas nama calonnya.
kemudian mereka secara periodik melakukan laporan. Kan ada laporan awal dana kampanye, kemudian ada laporan pengeluaran dan penggunaannya, dan terakhir ada laporan akhir penggunaan dana kampanye LADK. Nah, ini yang akan kita sampaikan juga ke calon untuk bisa ditaati, karena kita ini juga akan dilihat apakah ada calon yang menerima sumbangan dari batas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang atau juga PKPU. Kalau untuk kampanye ya mungkin tidak terlalu banyak perubahan-perubahannya ya, kecuali jumlah ya, pembatasan jumlah atau rapat umum itu apa dihilangkan tidak? Ya, rapat umum ya tetap ada, tapi dibatasi hanya 100 orang. Hanya 100 orang untuk rapat umum, dan selainnya ya melalui media daring untuk bisa disaksikan oleh para pendukungnya di masing-masing rumah. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa ditaati lagi, karena kemarin saja contoh di salah satu daerah yang ketika deklarasi mereka begitu banyak sudah mengundang artis, kemudian sudah tidak lagi sesuai dengan protokol kesehatan. Ini juga kekhawatiran kita. Nah, dan KPU tidak bisa bikin apa-apa ketika melihat itu. Menjadi Bawaslu mungkin ada peran atau gimana ya? Karena memang Bawaslu juga ya bisa saja KPU akan dihimbau untuk tetap menyampaikan ke para calonnya, tapi juga Bawaslu yang bisa menegakkan ini. Apakah sanksinya nanti ke atau ke calonnya atau ke siapa nanti? Ya ini nanti kita akan apalagi lihat. Ada apa ya, yang perda atau apa yang pergub yang nomor 41 itu yang di pergub. Iya, mungkin itu Kesbang juga bisa jalan itu kalau misalnya ada mungkin bisa berlaku untuk, kan itu berlaku untuk semua orang itu yang menerapkan protokol COVID. Kami berharap juga itu bisa diterapkan. Bisa sinergi antara KPU, Bawaslu, kemudian dengan pihak pemerintah itu sendiri dalam menegakkan aturan ini. Kami juga berharap karena ini sebagai ada efek sampingnya, harusnya ada ini, nanti kita akan juga koordinasikan dengan misalnya Satgas atau untuk menerapkan peraturan yang sudah ada, karena Pergub 40 atau 41 di 2020 itu kan memang ada sanksi sosialnya, misalnya melaksanakan apa sebagai kerja, atau ada ganti denda misalnya 150.000. Nah, kami juga akan memaksimalkan ini sehingga para peserta ini bisa taat betul dengan protokol kesehatan ini. Iya, biasanya kalau tidak ada sanksinya mereka santai-santai saja. Ya, namanya kalau tidak ada sanksi pun orang ya cari-cari peluang untuk bisa menghindar. Nah, mudah-mudahan kalau ini juga kita akan tadi Pak KPU sudah ada rapat koordinasi di Polda, termasuk salah satunya itu akan memaksimalkan pelaksanaan seluruh tahapan ini dengan memenuhi protokol, dan juga kalau perlu ada sanksi-sanksi yang diberikan. Iya, cukup lama kita ngobrol ya. Jam berapa? Ya, terima kasih ini sudah datang di podcast Lantai 4. Saya pun berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 3 kabupaten ini bisa berjalan dengan lancar, walaupun saya melihat sudah mulai ada riak-riak, kemudian ada juga yang mulai diperiksa Bawaslu ya. Betul. Ya, tapi saya tidak mau membahas itu karena ya, itu sendiri untuk membahas pelanggarannya. Iya, untuk itu jadi saya berharap ini bisa berjalan lancar, dan pilkada di 3 daerah ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis dan terterima oleh masyarakat. Ya, terima kasih Pak Hendrik sudah datang di podcast Lantai 4. Terima kasih, saya juga bangga bisa duduk dan bisa diskusi dengan Bu Femi di podcast Lantai 4. Biasa kita diskusi di grup. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.